Tak hanya menjadi agama mayoritas, Islam juga mengambil peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Tak sedikit jumlah pejuang kemerdekaan yang berstatus sebagai ulama penyebar dakwah Islam, namun juga berstatus sebagai tokoh pahlawan nasional. Sayangnya, sejarah tak pernah mencatat perjuangan mereka kecuali sebatas merebut kemerdekaan Indonesia. Siapa saja sih mereka? Tak banyak masyarakat tahu karena pelajaran sejarah di sekolah tak menyebut mereka sebagai seorang dai. Padahal, sebagian besar pahlawan merupakan para santri, bahkan kiai. Nah, nama mereka mungkin sangat lekat dengan gelar pahlawan, namun jauh dari status sebagai ulama ataupun tokoh agama. Berikut ini 7 tokoh pejuang Indonesia sekaligus ulama. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, yuk klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita-berita unik atau video lainnya dari kami. Yuk lanjut. Pangeran Diponegoro. Sang Panglima Pangeran Diponegoro yang ternama ini merupakan seorang kiai ternama di daerah tempat tinggalnya, yaitu Tegalrejo. Ia yang lahir sebagai putra keraton Yogyakarta ini memilih menghindari politik dan menjadi penasihat agama di tengah masyarakat. Bagi Pangeran Diponegoro, perang melawan penjajah Belanda merupakan sebuah jihad ya guys. Pahlawan nasional yang memiliki nama asli Bendera Raden Mas Antrawirya ini pernah menyatakan bahwa perlawanannya terhadap penjajah adalah perang sabil, yaitu perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro tersebut kemudian berdampak pada berkobarnya semangat jihad hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Salah seorang dai kota Surakarta, yaitu Kiai Maja, kemudian ikut bergabung dengan pasukan Diponegoro melawan Belanda. Jenderal Sudirman. Sosok Jenderal Sudirman ini, untuk menggambarkannya tidak butuh waktu semalam ya guys. Ia menjalani pendidikan militer, bahkan sempat menjadi guru di sekolah Muhammadiyah, yaitu di Cilacap. Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggal dunia di Magelang pada tanggal 29 Januari tahun 1950 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Pak Dirman juga selalu menanamkan kepada tiap anak buahnya sikap hidup mulia atau mati syahid. Itu kata beliau, Ishkarimah aumut syahidan. Dalam setiap pidatonya, ayat-ayat Quran idolanya, ayat-ayat Al-Quran yang banyak mengandung kata jihad, seperti surah As-Saff ayat 10 dan 11, serta surah Al-Baqarah ayat 154. Jenderal Sudirman juga sering meneriakkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar saat memimpin peperangan. Takbir. Tuanku Imam Bonjol. Bersorban dan berjenggot lebat cukuplah menggambarkan pemimpin perang Padri ini sebagai seorang muslim. Gelarnya sebagai imam pun tak dapat dipungkiri bahwa beliau merupakan seorang ulama besar. Siapa yang sangka ya guys, seorang ulama justru mengambil perang besar di kancah peperangan melawan penjajah di perang Padri yang sangat bersejarah. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama asli Muhammad Sahab merupakan seorang ulama Minangkabau kelahiran Bonjol, Sumatera Barat. Beliau sang imam kaum Padri di tanah kelahirannya. Beliau juga merupakan putra dari ulama ternama asal Sungai Rimbang, Suliki Khotib Bayanuddin. Fathahillah. Sang pencetus Jayakarta yang kini menjadi ibu kota ini terkenal dalam perangnya melawan Portugis di Sunda Kelapa. Namun, sang pahlawan nasional juga dikabarkan merupakan ahli agama nih guys, dan juru dakwah di kerajaan Demak. Tak jelas dalam catatan sejarah mengenai asal-usul Fathahillah. Ada yang mengisahkan sebagai putra Aceh yang lahir di Samudra Pasai. Sejarah lain menyebut beliau sebagai keturunan Raja Arab. Ada juga nih yang menyebut beliau putra pembesar Mesir dari Palestina. Sejarah lain menyatakan beliau lahir di Samarkand, kemudian menuntut ilmu ke Baghdad dan bergabung dengan Turki Utsmani. Terlepas perselisihan sejarah tersebut, ada satu hal pasti bahwa Fathahillah merupakan menantu dari salah satu wali Songo, yakni Sunan Gunung Jati. Cukuplah diketahui keluasan ilmu agama seorang menantu dari wali Songo, dan ia adalah Fathahillah. Bung Tomo.
Pejuang dari kalangan dai tak hanya ada di lingkaran para pahlawan perintis kemerdekaan seperti disebut sebelumnya. Tercatat beberapa pahlawan era kemerdekaan nasional pun memiliki latar belakang agama yang sangat baik. Bung Tomo adalah salah satunya. Sang pemimpin pertempuran Surabaya 10 November 1945 tersebut merupakan tokoh muslimin yang mengartikan setiap usahanya adalah jihad. Takbir selalu diserukan setiap kali memerangi penjajah yang kafir. Peperangan jihadnya pun hingga kini dikenang dengan diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Muhammad Natsir. Tak hanya para pahlawan di medan perang, pahlawan nasional yang berjuang di pemerintahan pun tercatat terdiri dari beberapa dai yang solih. Dr. Muhammad Natsir misalnya, Perdana Menteri kelima Indonesia itu merupakan seorang ulama guys. Ia bahkan pernah menjadi Presiden Liga Muslim Dunia dan Ketua Dewan Masjid tingkat internasional. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh ulama pemikir dan pejuang yang dianugerahi gelar pahlawan nasional. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tercatat lahir pada 4 Rabiul Awal 1292 Hijriah atau 10 April 1875 di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan putra pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Kiai Asy'ari putra Kiai Utsman yang pindah ke Keras, mendirikan dan mengasuh pesantren Keras yang terletak di selatan Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri merupakan anak ketiga dari 11 orang bersaudara dari garis keturunan ibu maupun ayahnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki garis genealogi dari Sultan Panjang yang terhubung dengan Maharaja Majapahit Brawijaya kelima. Di tengah memanasnya kabar bakal mendaratnya pasukan sekutu yang akan menangkap semua kolaborator Jepang seperti tokoh-tokoh gerakan 3A, Putra, Peta, Heiho, Kiai Bodan, Insinyur Haji Soekarno mengirim utusan kepada Kiai Hasyim untuk meminta fatwa tentang bagaimana sikap warga negara dalam menghadapi musuh yang akan menjajah kembali karena kabar bahwa tentara NICA, Netherlands Indian Civil Administration, yang dibentuk oleh pemerintahan Belanda akan membonceng tentara sekutu yang dipimpin Inggris yang berusaha melakukan agresi ke Jawa dengan alasan mengurus Surabaya, dengan alasan mengurus interniran dan tawanan Jepang. Pemerintahan fatwa Presiden Soekarno itu oleh Kiai Hasyim Asy'ari dijawab bersama para ulama NU se-Jawa dan Madura pada tanggal 22 Oktober 1945 dalam bentuk seruan fatwa dan resolusi jihad melawan musuh yang ditandatangani di kantor GP Ansor di Jalan Bubutan, Surabaya. Dalam seruan fatwa dan resolusi jihad fisabilillah, Kiai Hasyim Asy'ari menetapkan hukum fardhu ain bagi umat Islam untuk membela tanah airnya yang diserang musuh dalam jarak 94 km. Itulah 7 pejuang Indonesia sekaligus ulama. Lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah